guys, welcome to my channel. Kalau kamu pikir dunia ini sudah cukup aneh, tunggu dulu sampai kamu menginjakan kaki di Jepang. Negara ini bagaikan dunia lain, mulai dari tradisi unik yang bikin geleng-geleng kepala, sampai kebiasaan sehari-hari yang susah banget dimengerti orang luar. Biar gak makin penasaran, yuk langsung saja kita jelajahi 20 hal paling nyeleneh dan unik yang cuma bisa kamu temukan di negeri Sakura. Nomor 1, mandi mie ramen. Kalau bicara soal pemandian umum atau onsen, Jepang emang jagonya. Tapi tunggu dulu, ada satu jenis mandi yang cuma bisa kamu temuin di Jepang, mandi mie ramen. Yap, kamu beneran bisa berendam di dalam kuah kaldu babi, lengkap dengan mie ramen yang ngambang-ngambang di sekelilingmu. Tapi tenang, ini bukan karena kamu kelaparan terus nyemplung ke mangkuk raksasa. Spa unik ini mengklaim kalau kuah ramen, khususnya kaldu babi, kaya akan kolagen, yang bisa bikin kulit kamu lebih halus dan kenyal. Jadi bukan cuma makan yang bikin glowing, tapi berendam di ramen juga bisa. Siapa sangka? Dan kalau kamu merasa nggak kuat berendam di kuah mie instan, spa ini juga punya pilihan lain yang nggak kalah nyeleneh, seperti mandi teh hijau atau bahkan mandi sake. Entah manfaatnya buat kulit atau cuma biar bisa bilang, gue pernah mandi alkohol. Yang jelas, Jepang selalu punya cara paling nyentrik buat manjain tubuh dan bikin konten Instagramable. Nomor 2, kafe peluk. Siapa sangka di Jepang kamu bisa nemuin kafe yang bukan cuma jual kopi tapi juga pelukan. Namanya Cuddle Cafe alias kafe peluk. Fenomena ini muncul sebagai solusi unik buat orang-orang Jepang yang super sibuk dan kesepian. Gaya hidup serba kerja, lembur tiap hari, dan minim waktu sosialisasi bikin banyak orang merasa hampa. Nah, buat ngisi kekosongan itu, muncullah kafe-kafe tempat kamu bisa bayar buat dipeluk, digenggam tangannya, atau sekadar naruh kepala di pangkuan wanita muda yang bekerja di sana. Tenang, ini bukan tempat aneh-aneh ya. Nggak ada hal yang menjurus negatif. Semua murni soal kebutuhan emosional. Sekadar sentuhan hangat dan rasa ditemani setelah seharian dikejar deadline. Meskipun kedengarannya agak absurd, kenyataannya banyak orang merasa terbantu dan terhibur lewat cara ini. Tapi di sisi lain kita juga jadi mikir, kok bisa ya dunia kerja sampai ngambil begitu banyak waktu pribadi, sampai-sampai pelukan pun harus dibayar. Sedih juga kalau dipikir-pikir, karena pada akhirnya semua orang butuh pelukan dan mungkin sedikit waktu buat merasa nggak sendirian. Nomor 3, Desa Boneka Nagoro. Bayangin, kamu lagi jalan-jalan ke desa terpencil di Jepang. Lalu kamu lihat orang-orang duduk di halte, mancing di sungai, atau ngobrol santai di depan rumah. Tapi tunggu dulu, ternyata mereka semua adalah boneka seukuran manusia. Inilah Nagoro, desa yang dikenal sebagai Scarecrow Village. Tempat di mana boneka jumlahnya lebih banyak dari penduduk aslinya. Semuanya berawal dari seorang seniman lokal bernama Tsukimi Ayano. Karena banyak warga pindah ke kota dan desa makin sepi, ia mulai membuat boneka sebagai pengganti mereka. Sekarang ratusan boneka tersebar di seluruh desa. Duduk di sekolah kosong, kerja di sawah, bahkan nongkrong di pinggir jalan. Suasananya tenang tapi juga bikin merinding, apalagi kalau malam tiba. Meski terdengar menyeramkan, Nagoro justru jadi destinasi wisata unik yang ramai dikunjungi. Wisatawan datang karena penasaran, tapi pulang dengan perasaan campur aduk antara takjub dan ngeri. Di desa ini, batas antara seni dan horor jadi sangat tipis. Dan jangan kaget kalau kamu tiba-tiba bertanya, yang ini boneka atau manusia beneran?
Nomor 4. Tutup gat Pokemon. Di Jepang, bahkan selokan pun bisa jadi lucu dan menggemaskan. Mereka menyebutnya Pokefuta atau Pokelids. Tutup got bergambar karakter Pokemon yang tersebar di berbagai kota, mulai dari Pikachu yang imut sampai Snorlax yang santai. Semuanya jadi karya seni jalanan yang bikin kamu pengen jongkok buat selfie bareng aspal. Yang menarik, desain tiap tutup got ini disesuaikan sama karakter lokal daerah setempat. Jadi selain lucu, Pokefuta juga jadi sarana promosi pariwisata yang kreatif banget. Bahkan ada orang-orang yang sengaja berburu tutup got ini kayak main Pokemon Go cuma versi nyari di jalan beneran. Dan jangan salah, tutup got ini bukan main-main. Banyak yang dirawat, bahkan dijaga seperti benda bersejarah. Kalau ada yang nekat ngerusak, wah bisa ribut satu kota. Jadi lain kali kamu jalan-jalan ke Jepang, jangan cuma lihat ke depan, lihat juga ke bawah. Siapa tahu ada Pikachu di selokan. Nomor 5. Hotel cinta paling nyeleneh di Jepang. Kalau kamu pikir hotel-hotel di Jepang cuma sekedar tempat buat tidur, pikir ulang deh. Di negeri matahari terbit, ada yang namanya Love Hotel alias hotel cinta. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar tempat romantisan biasa. Hotel-hotel ini punya tema yang luar biasa nyeleneh. Ada yang bentuknya kapal bajak laut, pesawat UFO, sampai kastil lengkap dengan menara dan jendela ala kerajaan zaman dulu. Ya, kamu bisa tidur di angkasa luar atau pura-pura jadi bajak laut semalam suntuk. Hotel-hotel ini beneran niat, desainnya norak tapi niat. Penuh lampu neon warna-warni yang bikin kamu merasa masuk ke dunia lain. Seorang fotografer asal Prancis bernama François Prost bahkan bikin proyek khusus buat motret hotel-hotel aneh ini. Dan hasilnya gokil banget. Hotel cinta di Jepang bisa dibilang kombinasi antara khayalan liar dan arsitektur mencolok yang nggak tahu malu. Tapi jangan salah, ini bukan hotel sembarangan. Banyak orang datang bukan cuma buat staycation, tapi juga buat pengalaman out of the box. Ibaratnya, kamu masuk satu malam, bisa keluar dengan cerita lucu yang nggak bakal dilupain seumur hidup. Apalagi kalau kamu iseng pilih tema super absurd, kayak ruangan berbentuk cangkang kerang atau yang dihias penuh karakter anime. Jadi, kalau kamu jalan-jalan ke Jepang, jangan cuma nginep di hotel biasa. Coba deh mampir ke salah satu Love Hotel ini. Siapa tahu kamu bisa tidur di dalam UFO sambil selfie di bawah lampu strobo. Tapi ingat ya, jangan sampai salah pilih tema. Kecuali kamu emang mau bangun tidur, disambut dinding pink cerah dan boneka raksasa. Nomor 6. Semangka kotak. Jepang emang ahli banget dalam bikin hal biasa jadi luar biasa, termasuk buah-buahan. Di sana kamu bisa nemu semangka berbentuk kotak yang dijual dengan harga selangit, bahkan bisa setara gadget terbaru. Tujuan awalnya sih supaya gampang disimpan di kulkas, tapi sekarang malah jadi simbol status sosial. Semangka ini bukan hasil sulap, tapi dibesarkan dalam cetakan kotak yang memaksa buahnya tumbuh mengikuti bentuk. Hasilnya, semangka jadi rapi dan super instagramable. Walaupun kadang rasanya nggak semanis semangka biasa, karena dipanen sebelum matang. Mau beli? Siapin dompet tebal. Dijual mulai dari 10.000 sampai 50.000 yen, atau sekitar 1 sampai 5 juta rupiah per biji. Karena ini bukan sekedar buah, tapi karya seni. Bawa semangka kotak ke pesta, langsung deh, kamu naik level jadi tamu paling niat. Nomor 7, vending machine nyeleneh.
Jepang dikenal sebagai negara dengan jumlah vending machine terbanyak di dunia. Mesin-mesin otomatis ini tersebar hampir di setiap sudut kota, mulai dari stasiun, sekolah, perkantoran, hingga lokasi terpencil, kayak lereng gunung, bahkan desa-desa kecil. Keberadaannya bukan cuma sebagai fasilitas pendukung, tapi udah jadi bagian dari gaya hidup masyarakat Jepang yang sangat menghargai kepraktisan dan efisiensi. Yang bikin vending machine di Jepang unik bukan cuma jumlahnya, tapi juga variasi produk yang dijual. Selain minuman dingin dan panas, banyak mesin yang nyediain makanan siap santap, kayak ramen instan, nasi kari, hamburger panas, sampai makanan laut segar, bahkan lobster. Beberapa mesin malah jual barang-barang gak lazim, mulai dari pakaian, payung, masker kecantikan, sampai telur mentah. Mesin-mesin ini dirancang dengan teknologi canggih, sering dilengkapi layar sentuh, sistem pemanas internal, hingga sensor pintar yang bisa mendeteksi suhu lingkungan buat menyesuaikan suhu produk. Dan yang keren, vending machine di Jepang terkenal super andal, jarang banget mengalami gangguan dan tetap beroperasi 24 jam sehari. Nomor 8. Rental pacar. Rental mobil atau rental PS udah biasa, tapi di Jepang ada yang lebih unik, rental pacar. Kalau kamu cowok super sibuk, fokus banget sama karir dan gak sempet punya pacar, tenang. Solusinya bukan ikut acara cari jodoh di TV, cukup sewa pacar. Ya, kamu nggak salah dengar. Di Jepang, kamu bisa nyewa seorang gadis buat pura-pura jadi pacarmu. Tapi ingat ya, ini bukan aplikasi kencan atau hal-hal aneh yang kamu pikirin. Ini murni jasa profesional yang super bersih. Si gadis yang kamu sewa akan pura-pura jadi pacarmu dengan sopan dan manis. Gandengan tangan, duduk bareng makan puding, ketawa sama lelucon receh kamu, bahkan nemenin ketemu orang tua atau datang ke acara kantor. Tapi ya, cuma sampai situ aja, jangan berharap lebih. Menariknya, di Jepang kamu bukan cuma bisa nyewa pacar, tapi juga bisa nyewa keluarga palsu. Mulai dari ayah palsu, ibu palsu, bahkan kakek palsu, buat nemenin kamu ke acara atau sekedar ngobrol. Pokoknya semua ada versinya. Tapi kalau kamu punya kebutuhan yang lebih khusus, Jepang juga punya orang yang nyediain jasa itu. Tapi itu cerita lain. Nomor 9, lampu lalu lintas warna biru. Di banyak negara, warna lampu lalu lintas udah jadi standar internasional. Merah untuk berhenti, kuning untuk hati-hati, dan hijau untuk jalan. Namun di Jepang, lampu yang menandakan jalan seringkali tampak berwarna biru, bukan hijau seperti di negara lain. Fenomena ini sering bikin bingung wisatawan yang baru pertama kali datang ke sana. Alasannya ternyata berakar dari sejarah linguistik. Dalam bahasa Jepang kuno, hanya ada 4 kategori warna utama: putih, hitam, merah, dan biru. Warna hijau dulu nggak dianggap sebagai warna tersendiri, melainkan hanya variasi dari warna biru. Meski sekarang kata untuk hijau udah ada dan digunakan secara luas, beberapa istilah lama tetap bertahan, termasuk dalam konteks lampu lalu lintas. Secara teknis, lampu itu memang pakai warna hijau, tapi dengan spektrum warna yang condong ke arah biru, supaya sesuai dengan penyebutan tradisional. Bahkan pemerintah Jepang sempat menyesuaikan warna hijau itu jadi lebih kebiruan, sehingga sesuai dengan persepsi visual masyarakat setempat. Hasilnya, lampu hijau yang terlihat biru buat sebagian orang, tapi tetap dipahami warga Jepang sebagai sinyal untuk berjalan. Nomor 10, es krim anti leleh.
kamu tipe orang yang suka makan es krim pelan-pelan atau malah sering lupa kalau lagi megang es krim, Jepang punya solusi gokil, es krim anti leleh. Iya, beneran. Es krim yang satu ini bisa tetap utuh dan nggak gampang cair, bahkan di suhu panas yang biasanya bikin es krim biasa berubah jadi sup manis. Biasanya kan es krim cuma dibuat dari susu, krim sama gula. Tapi di Jepang, kenapa harus biasa-biasa aja kalau bisa dibikin lebih canggih? Rahasianya ada di cairan polifenol yang diekstrak dari stroberi. Zat ini bikin campuran susu sama krim jadi lebih stabil, jadi air dan minyaknya nggak gampang misah. Hasilnya, bentuk es krim tetap mulus bahkan kalau dibiarkan di suhu ruang lebih lama. Jadi buat kamu yang sering ngalamin tragedi es krim meleleh sebelum sempet dinikmati, teknologi ini bener-bener penyelamat. Kamu bisa nikmatin es krim sambil santai, tanpa harus khawatir tangan belepotan sama cairan lengket. Sungguh ini inovasi makanan yang mungkin nggak terlalu kita butuhin. Tapi kalau dipikir-pikir, siapa sih yang nggak mau es krim anti leleh? Nomor 11, Gashapon. Di Jepang, mesin kapsul atau gashapon bukan cuma buat anak kecil, tapi juga bikin orang dewasa ketagihan. Cukup masukin koin, putar tuas, dan kamu bakal dapat mainan acak. Isinya bisa lucu banget atau aneh banget. Mulai dari patung anime, sushi mini, sampai kucing pakai topi taco. Yang bikin seru adalah kejutan, kamu gak pernah tahu bakal dapat apa. Ini kayak lotre mini tapi versi imut dan absurd. Ada juga edisi terbatas yang bikin kolektor rela keliling kota hanya buat ngumpulin semua serinya. Gashapon bahkan udah jadi ikon budaya Jepang. Kadang kamu bisa nemuin deretan mesin ini kayak galeri seni. Serius deh, kalau ke Jepang jangan cuma cari oleh-oleh biasa. Cari juga kapsul isi ayam goreng plastik atau bahkan toilet mini. Nomor 12, eskalator terpendek di dunia. Pernah naik eskalator? Tapi cuma 5 anak tangga. Di kota Kawasaki, Jepang ada eskalator absurd yang tingginya cuma 83 cm. Naiknya nggak sampai 6 detik, tapi tetap aja jadi daya tarik wisata. Eskalator mini ini beneran berfungsi, bukan sekadar pajangan. Dipasang buat menghubungkan 2 lantai di sebuah pusat perbelanjaan. Karena ya, kenapa harus naik tangga kalau bisa naik dengan gaya? Orang-orang bahkan sengaja datang cuma buat nyobain dan foto-foto. Mungkin cuma di Jepang hal sekecil ini bisa jadi atraksi wisata dan dibikin seserius itu. Nomor 13, restoran makanan kaleng. Kalau biasanya makanan kaleng identik dengan kondisi darurat, di Jepang malah dibawa ke level restoran. Di Tokyo, kamu bisa makan malam mewah cuma dengan membuka kaleng. Mulai dari ikan makarel premium sampai daging sapi istimewa, semuanya dikalengkan dengan gaya. Konsepnya simple, pilih dari rak kaleng, pelayan buka, lalu disajikan cantik di piring. Aneh? Iya, tapi ternyata banyak yang suka karena praktis, enak, dan unik banget. Dan jangan kaget kalau kamu nemu pasangan dinner romantis sambil makan tuna kaleng. Di Jepang, hal yang kelihatannya aneh bisa berubah jadi tren elegan. Nomor 14, Inemuri. Tidur di kantor tapi dianggap pekerja teladan. Di banyak negara, ketahuan tidur di kantor bisa jadi masalah besar. Bisa-bisa langsung dipanggil atasan atau malah dicap pemalas. Tapi di Jepang, tidur saat jam kerja justru bisa bikin kamu dipandang sebagai pekerja keras.
Fenomena ini dikenal sebagai inemuri yang secara harfiah berarti tidur sambil hadir. Konsepnya adalah kamu terlihat kelelahan karena terlalu berdedikasi dengan pekerjaan. Jadi bukannya dimarahi, kamu malah dianggap rajin banget sampai tubuhmu nggak sanggup lagi melawan rasa ngantuk. Tapi ada aturannya juga ya, jangan asal rebahan apalagi ngorok. Inemuri yang sopan dilakukan sambil duduk tegak, mata merem setengah, dan tetap kelihatan siap siaga. Kalau bos lewat, kamu bisa langsung bangkit dari tidur seolah-olah lagi mikir keras. Ini semacam jurus rahasia para ninja kantoran. Uniknya lagi, tradisi ini nggak cuma berlaku di kantor. Kamu bisa lihat orang tertidur di kereta, taman, kafe, bahkan ruang rapat sekalipun. Bukan karena mereka pemalas, tapi karena budaya Jepang sangat menghargai kerja keras. Dan tidur singkat ini adalah cara mereka memulihkan energi tanpa benar-benar pergi. Jadi, kalau kamu ke Jepang dan lihat orang tidur di mana-mana, jangan heran. Mungkin mereka baru saja berjibaku lembur semalaman. (15) Robot barista. Ngopi bareng mesin pintar. Selamat datang di masa depan, di mana kopi kamu disajikan bukan oleh manusia, tapi oleh robot. Di Jepang ada sebuah kafe bernama Pepper Parlor yang semua pelayannya adalah robot canggih bernama Pepper. Pepper ini bukan sekedar jago bikin kopi, tapi juga bisa menyapa, bercanda, bahkan ngobrolin hari kamu. Jadi jangan bayangkan robot kaku kayak di film sci-fi. Pepper punya ekspresi lucu dengan suara yang terdengar cukup ramah. Tapi siap-siap juga ya, karena kadang kamu bakal dengar lelucon receh dari Pepper yang lebih garing dari biskuit seminggu. Walau begitu, pengalaman ngopi bareng robot jelas bikin banyak orang penasaran. Fenomena kafe robot ini makin marak di Jepang, dan mungkin kedepannya kita bakal lebih sering disapa mesin daripada manusia. Tapi selama robotnya ramah dan cappuccino-nya tetap enak, rasanya sih nggak masalah. Nomor 16, hotel kapsul. Pernah kebayang tidur di laci lemari? Di Jepang, itu beneran nyata. Hotel kapsul menawarkan ruang tidur super mini seukuran peti. Tapi jangan salah, bersih, modern, dan biasanya sudah dilengkapi TV kecil, lampu baca, sampai colokan USB. Hotel kapsul jadi pilihan populer buat backpacker atau pekerja lembur yang cuma butuh tempat istirahat singkat. Harganya murah, lokasinya strategis, dan cukup nyaman. Asal kamu nggak punya klaustrofobia. Uniknya, meski kecil, banyak orang justru merasa seperti sedang menginap di hotel masa depan. Simple, futuristik, dan efisien banget. Ciri khas Jepang yang selalu bisa bikin hal aneh jadi keren. Nomor 17, makanan palsu super realistis. Kalau kamu lagi jalan-jalan di Jepang terus lihat etalase restoran yang isinya makanan kelihatan lezat banget, jangan langsung ngiler. Bisa jadi itu bukan makanan beneran, melainkan sampuru, alias replika makanan dari plastik. Detailnya luar biasa. Mulai dari kuah ramen yang tampak panas sampai nasi goreng dengan telur setengah matang yang nyaris menipu mata. Tradisi unik ini sudah ada sejak tahun 1920-an dan kini jadi bagian penting dari budaya kuliner Jepang. Tujuannya simple, supaya orang yang nggak bisa baca menu tetap bisa nunjuk makanan yang mereka mau. Praktis banget kan? Lebih gokilnya lagi, ada toko khusus yang menjual sampuru, bahkan menyediakan workshop untuk bikin replika makanan sendiri. Bayangin, bikin takoyaki palsu yang kelihatan enak banget, tapi kerasnya kayak batu. Seni yang bisa dinikmati mata, bukan lidah.
Jadi, jangan sampai salah gigit ya. Nomor 18. Festival sumo nangisin bayi. Nah, ini dia tradisi unik sekaligus agak aneh yang cuma bisa kamu temuin di Jepang. Namanya Naki Sumo alias Festival Bayi Nangis. Tradisi ini udah ada sejak ratusan tahun lalu dan sampai sekarang masih rutin diadain tiap tahun di sebuah kuil di Tokyo. Konsepnya simple tapi bikin heran. Para orang tua menyerahkan bayinya ke pegulat sumo. Lalu tugas para pegulat ini cuma satu, bikin si bayi nangis sekenceng-kencengnya. Kedengarannya kejam, tapi menurut kepercayaan orang Jepang, makin keras tangisan bayi, makin besar juga keberuntungan dan kesehatan yang bakal menyertainya. Mereka percaya suara tangisan itu bisa ngusir roh jahat, sekaligus jadi simbol doa biar si kecil tumbuh kuat dan panjang umur. Jadi jangan heran kalau kamu lihat bayi mungil menangis kencang di pelukan pria-pria raksasa berbaju sumo. Aneh iya, tapi buat orang Jepang ini tradisi sakral yang penuh makna. Nomor 19, KitKat dengan ratusan varian rasa. Kalau di banyak negara, KitKat biasanya identik dengan rasa klasik seperti coklat susu atau dark chocolate. Tapi di Jepang, KitKat udah naik level jadi fenomena kuliner tersendiri dengan lebih dari 300 varian rasa unik yang mungkin nggak bakal kamu temuin di tempat lain. Uniknya, popularitas KitKat di Jepang bukan cuma karena rasanya, tapi juga karena namanya. Dalam bahasa Jepang, KitKat terdengar mirip dengan kata kitokatsu yang artinya pasti menang atau semoga sukses. Makanya, KitKat sering dijadiin hadiah keberuntungan terutama menjelang ujian atau momen penting lainnya. Dari situlah budaya KitKat berkembang. Produsen akhirnya mulai berinovasi dengan menciptakan berbagai rasa lokal sesuai selera masyarakat Jepang. Beberapa rasa yang paling populer antara lain matcha, wasabi, ubi ungu, sake, sampai varian khas daerah seperti apel shinshu atau melon Hokkaido. Gak berhenti di situ, ada juga edisi musiman seperti KitKat rasa sakura yang cuma keluar pas musim semi. Bahkan, beberapa varian dirancang langsung oleh chef ternama dan dijual sebagai produk edisi premium. Jadi jangan heran kalau KitKat di Jepang bukan sekedar camilan manis, tapi juga jadi koleksi unik sekaligus oleh-oleh khas yang selalu diburu wisatawan dari seluruh dunia. Nomor 20, toilet canggih Jepang. Kalau kamu pikir toilet itu cuma tempat buat buang hajat biasa, siap-siap dibuat takjub sama teknologi toilet di Jepang yang benar-benar revolusioner. Di sana, toilet bukan sekedar fasilitas sanitasi, tapi sudah berubah jadi semacam spa pribadi yang bikin kamu betah duduk lama-lama. Dudukannya bisa dipanaskan supaya kamu nggak kaget saat duduk, apalagi pas musim dingin yang menusuk tulang. Selain itu, ada fitur semprotan air yang bisa kamu atur arah, tekanan, bahkan suhunya sesuai keinginan. Lengkap dengan fungsi pijatan yang bikin lebih rileks sekaligus bersih maksimal tanpa harus repot pakai tisu. Setelah itu, ada pengering otomatis yang menghangatkan, jadi kamu benar-benar tinggal duduk santai. Supaya suasana makin nyaman dan gak canggung, biasanya toilet ini juga dilengkapi musik pengantar yang lembut. Dan bagian paling canggihnya, tutup toilet bisa terbuka otomatis saat kamu mendekat, lalu menutup sendiri saat kamu selesai. Rasanya kayak lagi masuk kabin pesawat luar angkasa, tapi versi WC super futuristik. Belum cukup di situ, ada juga tombol darurat kalau kamu butuh bantuan mendadak. Penghilang bau otomatis supaya tetap segar,
sampai remote control yang bisa kamu pegang untuk ngatur semua fitur tadi. Benar-benar teknologi yang mengubah cara kita memandang aktivitas harian yang dulu dianggap sepele, jadi sesuatu yang penuh kenyamanan sekaligus kemewahan tersembunyi. Nah, itulah tadi deretan hal-hal paling nyeleneh dan unik yang cuma bisa kamu temukan di Jepang. Mulai dari hotel cinta dengan desain lucu, jasa sewa pacar, sampai mandi mie ramen. Negeri Sakura memang gak pernah kehabisan cara untuk bikin kita terkejut sekaligus penasaran. Kalau suatu hari nanti kamu punya kesempatan pergi ke Jepang, dari semua hal tadi mana yang paling pengen kamu coba? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat penonton lainnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like kalau suka dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time!